Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu dari 8 substansi genre. Nah, Di sini saya akan membahas mengenai free sex atau seks bebas. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajrina Amalia, mahasiswi Winsunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, selanjutnya share screen dulu. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas seks bebas. Nah, sebelumnya mungkin kalian udah pernah mendengar atau sedikit tahu tentang seks bebas ya. Lalu apa itu seks bebas? Next. Nah, di sana bisa dilihat, seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Namun, adapun oleh masyarakat Indonesia tersendiri, seks bebas dikenal dengan perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam praktiknya, hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Dan parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk di dalamnya seks dalam pacaran, yaitu seks pranikah tersendiri, lalu prostitusi, dan hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. Lalu gimana sih kasus seks bebas di Indonesia? Nah, next. Nah, ada riset mengenai seks bebas di Indonesia. Nah, di sini survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013 menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah. Nah, adapun Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dengan hal tersebut, kasus seks bebas Indonesia cukup tinggi. Nah, bahkan saya pernah membaca sebuah artikel yang pernah ramai diperbincangkan bahwasanya ada pernyataan dari orang anggota DPD asal Bali yang yang menyatakan bahwa perilaku seks bebas diperbolehkan asalkan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, itu pernyataan tersebut menuai pro kontra di Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Nah, bahkan hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK menyatakan seks bebas adalah hal yang menyimpang dan tidak patut dilakukan. Itu merupakan budaya barat dan remaja Indonesia harus terselamatkan dari dampak buruk globalisasi tersebut. Nah, dengan hal tersebut di Indonesia bahwasannya seks bebas tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan beberapa dampak yang negatif bagi pelaku yang melakukannya. Namun di sisi lain ternyata kasus di Indonesia mengenai seks bebas itu sendiri cukup tinggi. Nah, mengapa? Apa alasannya mereka melakukan hal tersebut? Next. Next. Nah, ini ada alasan remaja melakukan seks pernikahan. Di sini ada yang pertama yaitu menyalurkan dorongan seks. Bahwasannya kita tahu seks merupakan salah satu kebutuhan biologis pada diri manusia gitu ya. Sama seperti halnya makan dan minum gitu. Nah, tidak aneh jika sewaktu-waktu ada hasrat untuk melakukan seks gitu. Nah, yang kedua ada ungkapan cinta. Kadang untuk sebagian orang melakukan seks itu karena dengan alasan ungkapan cinta.
Mereka beranggapan bahwa dengan seks berarti orang tersebut menyayanginya, bukti cinta kayak gitu kan. Nah, lalu yang ketiga ada dipaksa oleh pacar. Eee, Mungkin banyak ya ditemui oleh kalian juga, atau mungkin ada teman atau, melihat gitu, banyak kasus yang melakukan seks di luar nikah itu karena dipaksa oleh pasangannya. Dan di satu sisi, untuk menolak pun mereka terkadang enggan karena takut, karena terlanjur sayang, karena terlanjur cinta atau apa gitu kan. Nah, terus ada yang dianggap modern. Nah, kan, seks bebas itu sendiri merupakan budaya barat gitu kan. Nah, dan kita, dan budaya barat itu termasuk budaya yang, maju dengan, eee, dengan seks bebas ini jadi dianggap modern oleh sebagian orang gitu kan. Terus uji keperawanan dan perjaka. Nah, remaja terkadang, remaja merupakan masa-masa yang, penasaran, banyak ingin ketahuannya tinggi dan ingin mencobanya tinggi juga gitu. Jadi, dengan rasa penasaran yang tinggi dan rasa ingin cobanya tahu itu, jadi mereka melakukan terkadang, nekat melakukan seks gitu kan di luar nikah. Terus imbalan. Nah, kadang kan, dalam melakukan seks itu sendiri, ada yang mendapatkan imbalan, itu kan kayak PSK, kayak yang prostitusi itu. Nah, terus, yang terakhir mengatasi stres. Mmm, Melakukan seks tersendiri bagi sebagian orang merupakan suatu kesenangan dan dapat menghilangkan tekanan-tekanan yang ada di dalam dirinya, yaitu salah satunya itu mengatasi stres. Lalu next, faktor-faktor yang mempengaruhi, seseorang melakukan seks di luar nikah atau seks bebas. Yang pertama ada perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. Bahwasanya remaja yang sudah baik akan merasakan bagaimana seks menjadi suatu kebutuhan dan rasa ingin menyalurkan hal tersebut gitu kan. Nah, maka dari itu di sini diperlukan pengendalian diri untuk menahan dan membatasi hal tersebut agar tidak terjadi. Lalu yang kedua, penyalahgunaan media teknologi gitu kan. Seperti handphone, laptop, bahwasanya itu bukan lagi hal yang aneh bagi semua orang gitu kan. Bahkan hampir setiap remaja memiliki barang tersebut. Namun terkadang banyak situs yang tidak aman seperti yang mengandung unsur pornografi yang muncul dan biasanya, dengan rasa keingintahuan yang tinggi dan penasaran yang tinggi diakses oleh para remaja situs tersebut. Nah, terus yang ketiga, tidak memiliki pemikiran yang panjang. Remaja lebih memilih melampiaskan hasratnya ketimbang memikirkan dampak negatifnya kan. Eee, Padahal gitu, akibat dari kenikmatan sesaat atau kesenangan sesaat itu dapat menyebabkan dirinya menderita, terutama pada remaja perempuan apabila, dengan melakukan seks tersebut dia hamil kan. Lalu tidak adanya rasa sedang diawasi ketika berduaan, bahwasannya, eee, pasangan yang berpacaran pasti suka memilih untuk berkencan dengan berdua-duaan, memilih tempat yang sepi, kan, tanpa mereka sadari atau bahkan disadari hal tersebut biasanya, eee, dapat memunculkan suatu kesempatan dalam kesempitan gitu kan, dengan alasan perwujudan kasih sayang, padahal ya melakukan itu akhirnya, kayak gitu kan. Terus pergaulan bebas. Nah, biasanya pergaulan bebas antara remaja yang berlawanan jenis dan tanpa batasan sangat memicu terjadinya perzinahan. Itu seks ini itu sendiri. Lalu kurangnya pengawasan orang tua. Nah, di sini bagaimanapun orang tua merupakan salah satu pembentuk pribadi anak dan anak merupakan amanah dan orang tua wajib mengawasi setiap apa yang dilakukan anak tersebut agar jangan sampai anak tersebut melakukan hal yang menyimpang. Itu salah satunya seks bebas ini gitu. Lalu kurang memegang pedoman nilai keagamaan. Bahwasannya kita merupakan makhluk, salah satu makhluk dari yang menciptakan kita itu Allah gitu.
Dan ketika kita ingin selalu diberikan petunjuk dan dihindarkan dari segala mara bahaya, sudah sepatutnya kita mendekatkan kepada dirinya, gitu kan. Apalagi agar kita terhindar dari hal-hal yang menyimpang atau yang bertentangan lah ya. Nah, jika kita jauh ya akibatnya ya gitu, kita tidak terarah. Dan soal seks tersendiri, bahwasanya ada firman Allah dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sana telah bahwasanya zina sudah dilarang, ya mendekati saja sudah dilarang. Nah, terus kurangnya pengetahuan remaja mengenai seks bebas. Nah, anggapan atau stigma masyarakat terhadap seks yang masih tabu dan menganggap tidak penting gitu. Nah, ini menjadi faktor yang akhirnya seks itu sendiri menjadi banyaknya remaja yang melakukan seks itu di luar nikah. Next. Nah, lalu sumber pengetahuan masalah seksual pada remaja nih, ada 65% dari kawan, 35% dari film porno, 19% dari sekolah, dan 5% dari orang tua. Next. Nah, dampak psikologis. Nah, adapun dampak psikologis yang ditimbulkan akibat seks bebas, yaitu munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual. Lalu merasa menyesal dan bersalah. Beberapa pelaku seks bebas sering merasa menyesal dan bersalah karena dalam hati nuraninya perilaku tersebut dianggap salah dan terlarang untuk dilakukan. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang pertama kali melakukan seks di luar nikah. Mereka terkadang memberikan alibi gitu, bahwasanya mereka melakukan tersebut atas dasar tidak sengaja dan murni atas kekhilafan misalnya gitu. Dan akhirnya dengan hal itu mereka suka merasa menyesal. Lalu mempengaruhi perkembangan karakter. Nah, ketika seseorang, apalagi anak muda, memperlakukan orang lain sebagai objek seksual untuk kepuasan semata, orang tersebut akan kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri gitu. Mereka kemudian akan terbiasa untuk tidak membedakan mana yang benar dan salah demi mendapatkan kesenangan pribadinya. Lalu ya, selanjutnya sulit memiliki hubungan serius gitu. Hubungan yang singkat tercipta dari seks bebas karena menimbulkan kesulitan untuk mempercayai hubungan di masa depan bagi si pelakunya gitu. Karena stigma yang negatif terhadap orang yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah, jadi orang tersebut sulit untuk dipercayai gitu. Dan akhirnya ya sulit untuk menjalin hubungan yang serius. Lalu yang terakhir itu depresi. Nah, di sini ada suatu penelitian karya psikologi mengungkapkan bahwa remaja yang melakukan perilaku beresiko seperti seks bebas eh, adalah kelompok yang paling mungkin mengalami depresi dibandingkan dengan yang tidak melakukannya karena akan muncul banyak tekanan baru dalam hidupnya atas apa yang dilakukannya tersebut gitu. Dan biasanya tekanan itu muncul dari diri dia sendiri ataupun dari lingkungannya. Next. Lalu dampak fisiknya dari seks bebas, yaitu yang pertama ada kehamilan yang tidak diinginkan pada usia muda. Ini cukup beresiko karena alat reproduksi seseorang ketika usia muda itu kan belum matang. Jadi banyak resiko yang dapat terjadi. Nah, lalu ini juga akan menyebabkan pernikahan dini juga. Nah, sedangkan pernikahan dini itu eh, tidak cukup mudah dijalani untuk remaja karena bahwasannya pernikahan akan melalui berbagai masa lika-liku dalam kehidupan berumah tangga gitu. Nah, dan pernikahan dini juga banyak menimbulkan keluarga yang tidak berkualitas gitu. Lalu yang kedua itu aborsi. Nah, di sini juga aborsi itu banyak dampak negatifnya dan bahaya gitu. Ya, yaitu ada di antaranya ada terjadinya perdarahan, infeksi, kerusakan pada rahim dan vagina gitu, masalah psikologis
psikologisnya juga ada gitu. Cemas, malu, dan menyesal, bersalah gitu, merasa bersalah hingga depresi, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu kehamilan kurang dari 9 bulan. Nah, ini juga beresiko bagi sang ibu juga gitu, yang dapat menyebabkan sang ibu meninggal dunia ketika persalinan, lalu menimbulkan kecacatan bagi sang anak, bahkan kelahiran prematur. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan risiko terkena kanker rahim. Dan yang selanjutnya itu terjangkit penyakit menular seksual seperti chlamydia, sifilis, terus infeksi jamur, pil kelamin, herpes, hepatitis B, dan yang paling itu yaitu HIV atau AIDS. Nah, next. Nah, terus bagaimana pencegahannya agar tidak dapat terjerumus pada seks bebas. Nah, ini ada yang pertama menghindari kontak dengan yang berbau pornografi. Bahwasannya eh, pornografi itu jika kita mengawalinya dengan rasa ingin coba-coba atau penasaran satu kali bisa kita mengawalinya, maka kesananya akan kecanduan, maka harus dihindari. Lalu berpacaran secara sehat. Jadi dalam berpacaran harus ada dilakukannya adanya batasan-batasan, jangan sampai terlalu bebas dan akhirnya malah jadi terjerumus pada perlakuan yang menyimpang. Lalu tidak membiarkan zona erotis dirangsang. Bahwasanya setiap orang memiliki zona erotis yang berbeda-beda ya. Jadi zona itu kayak ada yang di lehernya, ada yang di tengkuknya, ada yang di dada, ada yang di mungkin kalian bisa lebih cari-cari tahu lagi ya. Lalu selektif dalam pergaulan. Nah, jadi di sini bahwasanya pergaulan itu memiliki faktor penting juga gitu. Memberi pengaruh juga bagi diri kita sendiri. Ketika kita memiliki pergaulan dengan orang-orang yang baik, maka kita akan terbawa baik, menjadi orang yang baik pula. Jadi jika pergaulan kita dengan orang yang tidak itu, berarti kita akan terbawa seperti itu. Maka di sini pergaulan selektif dalam pergaulan itu penting. Lalu tingkatkan nilai spiritual diri, bahwasanya apa yang di hidup kita di dunia ini itu udah diatur oleh Allah. Maka untuk ketenangan dan ketenangan hidup ini kita harus meningkatkan nilai spiritual diri kita gitu agar kehidupan kita tenang dan tidak terjerumus pada hal yang menyimpang yang negatif kayak gitu kan. Terus tingkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seks. Kurangi stigma mengenai stigma negatif atau kayak apaan sih gitu kan, eh, belajar tentang seks atau belajar tentang reproduksi, kesehatan reproduksi gak penting atau masih aneh, asing atau gimana gitu kan. Nah, pada bahwasannya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi nanti itu sebenarnya penting, sangat penting gitu. Jadi kita bisa untuk pengetahuan kita ke depannya untuk diri kita juga. Lalu selalu berpikir positif dan fokus pada masa depan. Jadi jangan terlalu terlena dengan hal yang percintaan saja, tapi kita juga harus fokus pada masa depan kita sendiri gitu. Next, gimana kalau udah terlanjur terjadi? Mungkin di sini ada dua kemungkinan gitu ya, yang jika orang yang telah melakukan seks di luar nikah atau seks bebas sendiri gitu. Yang pertama pasti orang tersebut oh ada yang tidak ada yang menyesal, trauma, dan ada yang malah ya udahlah udah terlanjur gitu kan. Nah, bahwasanya sebenarnya jika ya udah terjadi apa yang harus dilakukan gitu. Yang pertama, mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang berkehendak atas diri kita, beliau yang mengatur kehidupan kita gitu kan. Terus jika terjadi sesuatu baik pada psikis maupun fisik segera konsultasikan pada atau periksa pada ahlinya gitu ya. Jangan menutup diri, jangan pokoknya jangan menyendiri, jujur gitu, langsung bilang dan konsultasikan jika terjadi sesuatu. Next, jangan hanya karena kesenangan semata kalian tidak memikirkan masa depan kalian gitu. Jadi banyak hal yang perlu dicoba untuk kalian, banyak keberhasilan yang harus kalian capai. Maka dari itu, no sex before married dan jadilah remaja yang cerdas tanpa seks bebas. Kayak gitu. Next.
Thank you. Thank you, makasih atas perhatiannya. Dan jika ada yang ditanyakan, ini ada nomor telepon saya. Kayak gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kayak gitu. Sebelum ditutup, ada kasih. Untuk dokumentasi, mohon on cam. Semuanya. Guys. Tahu lah. 1, 2, 3. Bentar ya. Mengerikan. Ini canggul euy. Nah, ieu. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.